ya, tapi kita perlu juga belajar untuk dapat peneguhan. Terima kasih Pak Jo buat pemaparannya yang menurut saya cukup singkat, jelas, meneguhkan, mencerahkan ya. Ya tadi dikatakan bahwa ya Pak Jo dari kecil udah Kristen, saya pun dari kecil Kristen ya. Tapi juga tadi dikatakan ada firman Tuhan berkata tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Ya. Jadi sebelum Pak Jo tadi jadi mahasiswa, jadi bertobat, saya pun begitu. Kita kan mengaku Yesus Tuhan di gereja atau di ibadah atau di mana ya. Ini Pak Jo mesti jelaskan ini perbedaan percaya di sini dengan percaya setelah bertobat. Karena percaya yang tadi juga itu kan kita mengaku Yesus Tuhan dari awal, dari sebelum kita bertobat. Saya pikir ini pertanyaan saya ini dulu. Makasih. Makasih Pak Carlo. Jadi saya waktu masih kecil sampai saya mahasiswa mengatakan percaya itu jelas bukan karena ada Roh Kudus dalam diri saya sehingga saya dengan benar-benar menjadi percaya dengan iman gitu ya. Karena itu bisa kelihatan dari kesadaran saya sendiri. Saya hanya mengikuti apa kata orang tua gitu ya. Orang tua bilang Yesus itu Tuhan, ya saya bilang iya aja karena bapak saya yang bilang ya bagaimana ya kalau saya bilang enggak ya saya ditempeleng sama bapak saya kan orang Tapanuli nih, orang Batak, bapak saya tentara Pak ya, yang terkenal galak gitu ya. Jadi kalau saya katakan apa benar Yesus Tuhan atau pertanyaan-pertanyaan seperti di sini saya bisa ditempeleng kan. Jadi saya iya aja tapi tanpa dengan kesadaran penuh karena memang belum saatnya Tuhan menyatakan dirinya kepada saya. Ada saatnya nanti. Nah pada saat saya kuliah itulah Tuhan menyatakan siapa saya. Nah itulah di saat kuliah itulah saya mulai banyak mendengar firman Tuhan, mulai ikut bimbingan, mulai segala macam, ikut retret dan sebagainya. Akhirnya saya mulai menyadari dan Roh Kudus merasakan daripada saya jemaat GKI Pak ya, itu merasa oh Tuhan, benar Engkau Tuhan. Nah itu benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus sehingga saya benar-benar dan berubah hidup saya berubah. Dalam Alkitab dikatakan menjadi manusia baru, berubah, benar-benar berubah. Nah perubahan itu yang tadinya dulu ke gereja karena disuruh bapak ikut, karena dia yang khotbah, ya anak-anaknya harus ikut kan. Ya, saya nggak mungkin kan bapak saya khotbah, anak-anaknya nggak ikut, jadi saya paksa ikut. Walaupun dengerin firman ya seolah-olah dengerin karena nggak mungkin ngantuk. Kalau ngantuk saya nanti bisa pulang ke rumah bisa dimarahin. Jadi mata saya memang melek, tapi tidak ada yang masuk ke hati saya. Karena saat itu Roh Kudus belum bekerja dalam diri saya. Tapi pada saatnya Tuhan menyatakan kepada saya siapa Kristus. Disitulah saya benar-benar percaya. Sama seperti Paulus pada saat Yesus menyatakan dirinya. Sama seperti saat Yesus menyatakan pada murid-muridnya dan banyak orang lagi. Jadi itu perbedaannya. Yang pertama saya hanya ngomong karena keturunan dan sebagainya. Ya. Padahal yang namanya percaya yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah percaya secara rohani. Gitu Pak. Ya Pak Jo, berarti kita tidak bisa katakan bahwa semua orang yang mengaku Yesus Tuhan itu dari Roh Kudus. Karena tadi dikatakan bahwa hanya Roh Kudus yang membuat kita mengaku Yesus Tuhan. Ya begini Pak ya. Pak, Bapak percaya Kristus nggak? Ya pasti dong. Nah itu kata Bapak kan. Yang menilai Bapak percaya sama Kristus siapa? Bahwa Bapak benar percaya. Siapa Pak? Saya ingin tanya Bapak. Ya pasti saya punya keyakinan pribadi. Saya tahu bahwa saya... Siapa yang bisa menyatakan bahwa memang engkau percaya Kristus? Bukan saya, bukan Bapak. Siapa? Tuhan sendiri. Kalau saya katakan saya percaya sama Pak Carlos, saya mau berbusa-busa mulut saya mengatakan saya percaya sama Pak Carlos. Pak Carlos bilang, apa buktinya kau percaya sama saya? Yang bisa menyatakan bahwa saya percaya benar dengan Pak Carlos hanya Pak Carlos. Pak Carlos yang bisa menyatakan, benar Pak Jo percaya sama saya. Apa buktinya? Karena dia begini. Jadi yang bisa menyatakan benar-benar saya percaya kepada Kristus, ya Kristus. Dan itu terlihat dari buah-buahnya. Kenapa?
Karena kalau dia percaya oleh Kristus, maka dalam dirinya hidupnya bukan hanya hidup dalam roh, tapi dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25. Nah, kalau Bapa hidup di dalam roh, maka pasti ada buah-buah roh di dalamnya. Karena dipimpin Ya oleh berarti, roh. ya berarti intinya kan bukan apa, intinya di buah-buah roh dong, bukan hanya mengaku aja kan. Loh, makanya saya bilang tadi, Pak, buktinya itu harus kelihatan. Yang menyatakan Bapak itu percaya siapa? Bukan saya, kan Tuhan. Nah, kelihatan dari mana? Dari buah-buah rohnya, gitu loh, Pak. Ajo, dihindari perdebatan yang Ya, saya rasa, Nah, Pak, tidak ada perdebatan, tidak ada perdebatan. Sharing saja. Maaf Pak, Sharing. saya tengahi Pak, saya tengahi. Maaf, saya Tidak ada tengahi. perdebatan. Tidak ada. Sesama murid tidak boleh saling menyerang Pak. Tidak ada perdebatan. Nah, maksudnya begini, Ini Pak. hanya memperjelas apa seperti yang tadi dikatakan. Tidak ada perdebatan. Saya sepakat, Pak Jo, Carlos luar tidak biasa. begitu. Dari awal tadi saya sudah lihat nadanya tidak begitu ya. Tolonglah ya, kita hargai. Nah, ini Bapak minta maaf. Bapak kenapa bisa berkata begitu, Bapak? Ya? Oke, baik Bapak Saya Ibu. tidak ada. Jadi Tidak sebagai ada saya sesama bermaksud, tidak ada. mohon maaf Saya Bapak Ibu, kita sudahi silang pendapat ini. Kita kembali kepada baik Bapak Ibu, mari kita tetap menjaga damai sejahtera di antara kita sebagai tubuh Kristus. aman. Tidak Ya, ada puji masalah. Tuhan, puji Tuhan. Mohon bicara Pak, Hanya mohon bicara. Ya, silakan yang mau bicara sekarang. Baik, mungkin Pak Mesa, ya Pak Mesa, silakan Pak Mesa. baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk menanggapi tadi pertanyaan Pak Carlos dan juga jawaban Pak Joey, mungkin alangkah baiknya saya kasih referensi saja, mungkin bisa menjadi jawaban atau enggak, tetapi coba baca di Efesus pasal yang pertama ayat yang 13 itu, ketika orang mendengarkan tentang Injil Tuhan, Injil Kristus, maka Roh Kudus itu dimeteraikan kepada dirinya. Lalu kemudian di sana di ayat yang ke-26 justru bisa mengatakan ya Bapa, ya Aba, ya Bapa ya. Mungkin itu bisa menjadi referensi mungkin ya. Supaya jangan jadi perdebatan di sana atau bisa jadi jawaban ya. Justru tidak itu, ada perdebatan. Kita hanya mempertajam, tidak ada perdebatan. justru itu, Baik, Pak. Di. Sebentar, justru itu Pak Mesa, tadi dikatakan, saya tahu Pak Carlos sebenarnya sudah tahu jawabannya, ya, makanya saya cuma menjawab. Karena begini Pak, Jangan orang terpancing, Pak Ju. orang yang katanya percaya, itu yang menentukan dia percaya atau tidak itu Tuhan. Benar dia percaya atau tidak. Dan itu bisa kelihatan dari mana? Dari buah-buahnya. Kalau dia dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Kalau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh itu akan ada kelihatan. Nah, maka yang Bapak katakan tadi dalam Efesus 1 tadi, yang mana tadi? Yang Efesus 1 ayat berapa tadi Pak? Ayat 13. Ayat 13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendapat firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Memang hanya Roh Kudus yang bisa menunjukkan itu. Dan itu akan kelihatan dari buah-buahnya, ya, kehidupan kita, gitu ya. Iya. Lalu kemudian nanti bisa disambung. Amin, sepakat, nggak ada masalah. Puji Tuhan. Baik. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada Pak Jeremias mau bertanya tadi bukan